Baik, materinya tadi sudah dijelaskan bahwa kita belajar tentang tindakan P3K pada kejadian darurat. Yang harus kalian tahu atau yang harus kalian ingat, itu kata kuncinya adalah P3K. Darurat, pendarahan, pernapasan terhenti, shock, pingsan, terkilir, dan patah tulang. Peta konsepnya, tujuan peta konsep ini agar kalian dapat lebih mudah memahami apa sih yang dipelajari pada materi ini. Jadi tindakan P3K pada kejadian darurat itu terdiri dari dua garis besar, yaitu tindakan P3K dan kejadian darurat serta bagaimana memberikan pertolongan pertama. Tindakan P3K itu apa saja? Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Hal-hal penting dalam P3K itu apa saja? Berikutnya juga kamu akan mempelajari tentang pendarahan. Bagaimana, apa arti pendarahan, cara memberikan pertolongan pertama, begitu juga dengan shock, pernapasan terhenti, pingsan, terkilir, dan patah tulang. A. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan, atau kita singkat P3K saja ya. P3K adalah pertolongan darurat yang diberikan kepada korban kecelakaan atau sakit mendadak secara cepat dan tepat untuk sementara waktu sebelum mendapat pertolongan lanjutan dari tenaga medis. Jadi seperti yang pernah Bapak jelaskan, pertolongan pertama. Jadi kan kalau kamu di rumah, misal ada teman atau keluarga kita yang jatuh, terpleset, tidak mungkin kita harus menunggu dulu dokter datang atau ambulan datang baru diselamatkan. Ya, setidak-tidaknya kita memberikan pertolongan pertama. Nah, itulah yang disebut dengan P3K, pertolongan pada kecelakaan. Yang harus kalian tahu juga bahwa sifat dari pertolongan pertama ialah memberikan perasaan tenang kepada korban, mencegah, mengurangi rasa takut, serta mengurangi bahaya yang lebih besar. Jadi, kalau kamu pertama kali mau nolong, itu kamu jangan heboh, kamu jangan lebay. Jadi kita harus dewasa, kita harus bijaksana ketika jangan melihat ada yang jatuh, astagfirullah, aduh bagaimana ini, aduh. Nah, kamu saja yang heboh, apalagi nanti yang korban, ya kan? Jadi kita sendiri pun harus dulu lebih tenang. Berikutnya, tujuan, manfaat, dan hal-hal penting. Bapak rasa bisa dibaca dan dipahami. Next. Jadi gini, kejadian darurat dan cara memberikan pertolongan pertama. Kita tidak pernah tahu kejadian darurat itu terjadinya di mana dan kapan. Kita tidak pernah tahu, nak. Bisa saja ketika kita bermotor ternyata tabrakan, atau melihat orang yang tabrakan. Di rumah lagi main HP ternyata adik yang lagi nyapu jatuh. Atau di sekolah kawan yang lari-larian, kejar-kejaran jatuh pecah kepala. Kita tidak pernah tahu. Dan kita sulit untuk menangkal, padahal kita sudah hati-hati. Jadi bagi kamu yang hobi ngebut-ngebut, itu ya siap-siap saja. Karena orang yang hati-hati pun kecelakaan. Bisa saja kecelakaan, apalagi yang ngadu nyawa. Pendarahan. Jadi pendarahan adalah kondisi di mana seseorang mengalami kehilangan darah. Di sana kalian bisa baca, dihafal apa itu hemostatis. Jadi dalam diri tubuh kita itu nak ada sistem otomatis di mana
tubuh kita itu dapat mencegah pendarahan parah. Nah, soal bicara tentang pendarahan, ini membuktikan bahwa darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Jadi kalau seandainya luka, itu darahnya terus mengalir, sama seperti pipa yang bocor. Itu kalau dia bocor kan airnya keluar, sama seperti kita darah. Jadi pendarahan ini bahaya kalau tidak segera ditolong. Terus bagaimana Pak cara memberikan pertolongannya ini? Jadi kan tadi ada dua tuh, pertolongan pertama pendarahan luar dan pendarahan dalam. Kalian bisa langsung baca cepat dan lihat gambarnya. Dibersihkan, terus diangkat, kemudian dikompres, ditutup. Jika memang sudah fatal, darah mengalir terus menerus, ya apa boleh buat, kita harus telepon dokter atau segera membawa ke klinik terdekat. Untuk yang pendarahan dalam seperti di gambar itu perlu dikompres, perlu dibalut luka, terus tulang atau kulit yang luka diistirahatkan. Kedua, pernapasan terhenti. Silakan dibaca, dipahami. Nanti soal atau tugas yang Bapak berikan tidak jauh dari materi yang telah disampaikan. Lanjut. Shock. Jadi shock itu suatu keadaan yang serius ketika sistem kardiovaskuler. Jadi kalau ada yang bilang tentang kardiovaskuler, itu pasti jantung dan pembuluh darah atau sistem aliran darah. Nah, shock itu kaitannya adalah darahnya tidak memadai atau tidak mengalir. Kalau tadi pernafasan itu pada paru-paru, kalau shock itu pada jantung dan darah kaitannya. Bisa kalian lihat itu terjadi karena apa, tanda-tanda umumnya, kemudian bagaimana cara memberikan pertolongan pertama. Kuncinya adalah letakkan korban dengan posisi telentang dan kaki harus lebih tinggi dari kepala. Next. Pingsan. Pingsan hampir sama dengan shock, bedanya pingsan itu pengaruhnya dari otak. Kita lihat dari pengertiannya, itu suatu gejala saat seseorang mengalami hilang kesadaran karena fungsi otak yang terganggu. Apa penyebabnya? Bisa kamu baca tanda-tanda umumnya dan bagaimana cara memberikan pertolongan. Nah, berbeda dengan shock, kalau pingsan badan sama kepala itu sejajar. Diberi air minum, diberikan wewangian, dirangsang maksudnya hidung, diberi minyak kayu putih, parfum agar segera sadar. Kalau dia muntah, segera dimiringkan. Ini sama seperti kasus ketika kita melaksanakan kegiatan pancalomba. Ada peserta yang langsung pingsan. Jadi kalau tidak segera diangkat, tidak segera diatasi, bisa jadi bahaya. Next, terkilir atau keseliu. Nah, ini yang paling sering ya. Paling sering, terutama kalian yang hobi lincah itu, yang hobi main bola, hobi lari, hobi kejar-kejaran, itu pasti terkena tuh yang namanya terkilir. Kunci dari materi terkilir adalah metode penyelamatan pertamanya. Apa itu? Rest, ice, compression, dan elevate, atau dalam bahasa Inggris disingkat RICE. Istirahat, diberikan es, dikompres atau dibalut, kemudian ditinggikan. Next. Nah, ini
lanjutan yang tadi, gambarnya. Jadi gambarnya ini rest, ice, diberi es maksudnya, lalu dikompres maksudnya dibalut, kemudian elevation, elevate atau kakinya ditinggikan. Kalau kaki yang terkilir, kalau tangan ya tangan yang ditinggikan, kalau leher ya leher yang ditinggikan. Next, patah tulang. Nah, untuk patah tulang dalam bahasa kedokteran kita harus biasakan penggunaan istilahnya yaitu fraktur. Jadi nama lain patah tulang itu adalah fraktur, yaitu keadaan putusnya hubungan tulang yang diakibatkan oleh benturan atau paksaan. Jadi patah tulang itu terbagi dua, tertutup dan terbuka. Tertutup itu maksudnya dia patah tapi tidak nembus kulit. Tulangnya patah tapi tidak nembus kulit. Sering kan patah dalam kalau kita sebutinya. Sedangkan kalau fraktur terbuka itu patahnya luar kelihatan. Nah ini yang bahaya yang luar, karena bisa saja infeksi, darahnya mengalir terus. Yang bahaya itu fraktur terbuka, karena tulangnya bisa sampai keluar. Dan mudah-mudahan jangan sampai. Bisa kalian baca di situ tanda-tandanya. Biasanya patah tulang bunyi rasa nyeris yang sangat memar, mati rasa. Di situ sudah Bapak buat catatan agar kalian jangan coba-coba untuk memindahkan korban yang khususnya terluka pada bagian kepala, leher atau tulang belakang. Karena jika kalian memindahkan korban tersebut kemudian salah, misal patah leher nih, kalian angkat cuman bagian posisi dari paha sampai ke punggung, jelas patahnya sudah semakin parah di bagian kepala. Begitu juga dengan leher atau tulang belakang. Mending kita cari pertolongan pertama yang lain tuh. Kita lihat. Misalnya untuk terus tetap tenang, hubungi langsung tim medis. Jangan dulu diberikan makan minum. Kalau memang kaki ya kita angkat kompres, kemudian kita balut seperti gambar. Itu tentang fraktur. Itu saja mungkin yang bisa dapat Bapak sampaikan. Semoga materi ini menyenangkan dan yang pastinya berguna dan dapat kalian pahami. Silakan mengajukan pertanyaan jika memang belum jelas. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.